Selamat datang di Podcast for You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Jadi Smoners, kali ini kita lagi kedatangan bintang tamu yang super spesial. Salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Manggar. Langsung saja kita sambut, ini dia Kenzi Aureldio Fernanda. Halo Kenzi. Halo. Apa kabar nih hari ini? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Kelihatannya semangat banget ya datang di podcast kita hari ini. Kalau boleh tahu nih Kenzi, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Kalau akhir-akhir ini kebetulan aku kan tergabung dalam organisasi OSIS ya. Oh. Dan kebetulan kemarin kita baru saja melaksanakan kegiatan kelulusan Oh iya, graduation ya. Iya, jadi kesibukan akhir-akhir ini ya tidak jauh dari organisasi OSIS. Selain itu kira-kira selain organisasi OSIS nih, ada nggak sih kayak lagi ikut lomba-lomba tertentu gitu? Kalau lagi ikut lomba-lomba tertentu, mungkin persiapan kali ya, persiapan untuk salah satunya adalah LCC 4 Pilar. Oh gitu. Setelah itu persiapan untuk FLS 3N dan LBI. Oh banyak banget nih Kenzi ya. Puji Tuhan. Semoga semua lombanya bisa berjalan dengan lancar dan Amin. memberikan hasil yang terbaik, membawa kemenangan untuk SMA Negeri 1 Manggar. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Monas di rumah, beberapa bulan yang lalu, Kenzi ini berhasil meraih sebuah prestasi nih, tingkat nasional lagi. Seperti tagline podcast kita, berkarya, berbagi, dan menginspirasi. Otomatis, segala bintang tamu yang datang ke sini harus bisa berkarya dong, agar bisa membagikan pengalaman-pengalamannya, agar bisa menginspirasi semua Smoners di rumah. Nah, Kenzi, kira-kira aku atau Kenzi nih yang mau kasih tahu Smoners di rumah, Kenzi udah berhasil meraih prestasi apa nih? Kalau gitu aku aja dulu Iya, kali ya. Kenzi aja deh kayaknya. Oke, untuk prestasi, aku ini baru saja juga mendapatkan gelar sebagai Duta Siswa Indonesia Berbakat Muda tahun 2026. Keren banget nih, Duta Siswa apa tadi Kenzi? Duta Siswa Indonesia Berbakat Muda. Oke, keren banget. Kalau boleh tahu nih Kenzi, awal mula Kenzi tahu ada lomba ini tuh dapat dari mana sih kira-kira? Apakah dikasih tahu dari guru atau Kenzi searching sendiri? Oke, untuk awal mulanya gimana sih aku tahu tentang ajang Duta Siswa Indonesia ini? Jadi sekitar tahun 2023 sampai tahun 2024, aku ini punya kenalan kakak kelas yang bukan dari Kabupaten Belitung Timur, di luar Kabupaten Belitung Timur. Mereka mengikuti ajang ini. Jadi sebenarnya aku tuh udah tahu ajang Duta Siswa Indonesia itu dari tahun 2023 sampai 2024. Oh gitu, jadi taunya dari kakak tingkat nih. Iya, kakak tingkat. Istilahnya tuh relasi lah ya Kenzi ya. Betul. Nah jadi makanya Kenzi bisa terinspirasi tuh dari situ dan mau ikut di tahun kemarin ya? Tahun kemarin kan itu ya? Oh tahun ini. Nah kalau untuk proses pendaftarannya sendiri tuh gimana tuh Kenzi kira-kira? Oke, untuk proses pendaftarannya itu kita itu melalui 3 tahap seleksi. 3 tahap seleksi. Yang pertama yaitu adalah seleksi berkas. Jadi seperti biasa mengisi data diri, mengisi formulir, lalu kita mencantumkan CV pribadi kita. Setelah itu tahap yang kedua yaitu tahap pretest atau seleksi tes. Jadi sebagai Duta Siswa Indonesia pastinya kita merepresentasikan seluruh siswa dan siswi di Indonesia di masing-masing 38 provinsi dan pastinya kita harus memiliki pengetahuan yang baik. Maka dari itu dari pihak Duta Siswa sendiri mereka mengadakan tes pengetahuan yang diuji ada 3 yang utama, yaitu tes matematika, bahasa Inggris dan penalaran bahasa Indonesia. Oh, jadi gitu ya Kenzi ya? Setelah itu tahap yang terakhir baru adalah tahap pembuatan video profil. Oh, jadi banyak nih ya tahap seleksinya. Iya. Dan untuk tahap seleksi ini itu langsung untuk ke nasional kah? Atau ada dari kayak kabupatennya dulu, provinsi dulu, baru ke nasional? Atau kayak gimana tuh Kenzi? Nah, kebetulan Duta Siswa Indonesia ini di masing-masing regionalnya mereka menyediakan
tahap seleksi bagi yang ingin mendaftar melalui kabupaten, provinsi hingga nasional. Tapi untuk Bangka Belitung sendiri ini belum ada nih untuk tahap regionalnya, jadi langsung tahap provinsi. Oh gitu, jadi langsung ke provinsi, di provinsi lolos langsung ke nasional. Betul. Kemarin Kenzi nasionalnya di mana Kenzi kalau boleh tahu? Kebetulan kami kemarin nasionalnya ada di Surabaya. Oh, berapa lama tuh jadi Kenzi di Surabaya kemarin? Di Surabaya sekitar kurang lebih 5 hari 4 malam. Oh, 5 hari 4 malam. Itu waktu dapat pengumuman ternyata Kenzi bisa lolos di semua seleksinya tuh perasaannya tuh kayak gimana tuh Kenzi? Apakah khawatir karena panik gitu kan nanti aduh mau ke kota orang nih takut gak bisa atau kayak gimana? Oke, jujur ketika waktu aku pengumuman bakal lolos, jujur rasa khawatir itu ada banget. Karena aku merasa bahwa aku takut kemampuan aku tuh belum sampai ke situ. Aku takut bagaimana ketika aku nantinya tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi dari situ aku belajar mengenai bahwa kita ini tidak boleh diam saja, tapi kita harus mencoba dan melangkah lebih maju. Benar banget nih, karena kalau kita terlalu fokus sama rasa takut kita kan nanti kita nggak akan bisa maju ke depan ya Kenzi. Betul. Jadi semua rasa takutnya harus dilawan dan dihadapi. Nah untuk Kenzi sendiri nih, waktu pergi ke Surabaya itu waktu awal tiba banget itu langsung dijemput dari pihak sananya? Iya betul banget, jadi kita baru sampai di sana, kita langsung dijemput di bandaranya. Untuk acaranya atau kegiatan proses-proses pemilihannya sampai Kenzi bisa menjadi duta siswa berbakat muda itu kayak gimana Kenzi? Boleh dong diceritain? Oke, Bu, aku bakalan ceritain dikit Iya. ya. Jadi hari pertama di mana akhirnya kita sama-sama berkumpul nih dengan kurang lebih 170 finalis lainnya dari masing-masing provinsi. Banyak ya. Nah, jadi sebelum kita mulai lomba, kita ini udah diberi rundown acara untuk beberapa hari itu nggak bakalan ngapain aja. Dan kebetulan kemarin selain 3 tahap seleksi yaitu tes, pengumpulan CV, dan video profile, kita juga ada tahap seleksi pengumpulan video bakat. Jadi kita udah tag dulu nih video bakat di masing-masing daerah asal, kita udah tag video bakat dan kita kumpulkan. Dan kebetulan puji Tuhannya aku masuk ke dalam 12 besar untuk penampilan bakat. Dan di hari pertama itu kita langsung menampilkan bakat secara live. Lalu di hari kedua kita diisikan materi, pemateri, dan beberapa kegiatan lainnya. Di hari ketiga juga sama, dan di hari keempatnya itu adalah malam final atau malam puncak. Nah, di malam puncak, malam final itulah baru pengumuman, dan puji Tuhannya saya mendapatkan gelar sebagai Duta Berbakat Muda Indonesia tahun 2026. Keren banget nih Kenzi. Tadi kan dibilang nih kalau ternyata dari awal itu udah disuruh upload video ya, Iya, dalam udah bentuk disuruh video, upload video. bakatnya gitu. Terus tadi di hari pertama juga udah ada unjuk bakat. Kalau boleh tahu nih Kenzi, bakat apa sih Kenzi yang Kenzi tunjukin sampai berhasil nih bawa duta berbakatnya? Oke, untuk bakat sendiri, jujur awalnya tuh aku bingung banget bakal nampilin bakat apa. Karena aku pikir terkadang kita tuh bukan hanya mengandalkan kemampuan, tapi kita butuh strategi dan taktik. Benar. Gitu, jadi aku pikirnya, oh kayaknya aku pengen coba nih keluar dari zona nyaman aku. Dan apa sih yang lagi hype sekarang, berdasarkan dari yang aku teliti, berdasarkan dari algoritma media sosial, belakangan ini lagi tren mengenai monolog. Oh iya, di Monolog. TikTok banyak ya. Iya, jadi aku mencoba, apa aku coba monolog aja kali ya. Dan aku juga ingin menguji nih seberapa mampunya aku untuk keluar dari zona nyaman aku. Jadi aku menampilkan monolog. Oh my god, keren banget nih. Jadi Kenzi waktu unjuk bakatnya nih nunjukin monolog ya. Betul. Boleh gak sih diceritain dikit kira-kira monolog Kenzi itu tuh menceritakannya tentang apa? Oke, jadi monolog aku ini menceritakan tentang bagaimana kita sebagai siswa dan siswi Indonesia terkadang masih dipenuhi atau ditekankan dengan ekspektasi dan realitas orang tua yang menilai bahwa kepintaran itu hanya berdasarkan dari nilai raport. Padahal pintar itu relatif dan pintar itu banyak sekali, bukan hanya dari nilai raport. Jadi di situ aku tersentuh dan akhirnya aku mengangkat tema ini untuk diangkatkan sebagai penampilan monolog aku waktu kemarin lomba. Oh my god, keren banget sih Kenzi temanya. Soalnya emang kan
kan sekarang itu banyak orang yang terlalu nekanin kalau oh iya dia pinter karena nilai matematikanya 100, tapi dia nggak sepintar itu karena ternyata matematikanya remedial. Banyak yang Iya, kayak gitu kan. Jadi betul kayak betul. menyepelekan bakatnya yang lain gitu kan. Keren Betul. banget sih Kenzi. Pantes dong bisa pulang menjadi duta Puji berbakat. Tuhan. Ngomong-ngomong soal hari pertama nih, hari Mm-mm. pertama udah langsung disuruh unjuk bakat di depan orang rame lagi kan. Ada berapa tadi, 100 lebih peserta, 170 lebih. 170 lebih peserta. Kira-kira Kenzi ada gak sih pressure tersendiri waktu mau nampilinnya itu? Gugup kah atau kayak gimana? Oke, meskipun mungkin kalian di sini ngelihat aku sebagai orang yang percaya diri, Iya. orang yang pede, mungkin kalian juga tidak asing lagi melihat muka aku di SMA Manggar ini ya. Betul-betul. Tapi jujur aja, semua pencapaian yang aku lakukan itu aku tidak pernah lalui dengan rasa tidak ragu. Setiap perjalanan itu pasti aku pernah mengalami halnya yang namanya ragu. Ragu. Tapi dari situ aku belajar bahwa ketika kita ragu dan kita membatasi diri sendiri, kita gak akan bisa melangkah lebih jauh. Benar, setuju banget. Jadi kita harus berjalan, kita harus melangkah lebih jauh supaya kita akhirnya bisa menemukan dan mengerti arti kemampuan kita sendiri. Dan jujur kemarin rasa deg-degan itu ada, rasa ragu itu ada. Bahkan sebelum kemarin lomba, pas gladi bersihnya, aku itu hampir lupa dialog aku. Karena aku pressure kan, aku tekanan, aku takut aku tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi aku belajar bahwa kita tidak perlu memenuhi ekspektasi orang lain untuk menjadi diri kita sendiri. Oh my god, keren-keren, bener banget. Kita nggak perlu ya menuhin ekspektasi orang lain untuk jadi diri kita sendiri. Waktu itu waktu lupa-lupa dialog itu gimana tuh Kenzi cara nanganinnya? Apakah langsung nenangin diri atau tarik nafas, atau ada nggak sih tips and trick nih untuk pemirsa semua nih yang lagi nonton video ini, gimana caranya agar tidak ragu Kenzi? Oke, bagaimana sih caranya agar gak ragu ya? Jujur pas kemarin habis gladi bersih dan beberapa dialog aku lupa, itu tekanan banget. Tapi gimana caranya aku mengendalikan tekanan itu? Yang pertama aku pastinya berdoa. Aku selalu berdoa sebelum kegiatan dan usaha yang aku lakukan. Karena menurut aku ketika kita berdoa, langkah kita akan disertai dari Yang Maha Kuasa. Lalu setelah itu yang kedua yang pastinya berlatih lagi di depan cermin, berlatih lagi menurut pendapat orang tua. Kebetulan kemarin orang tua aku juga ikut nih. Oh my god, Iya. suportif banget. Begitu kan. Jadi kemarin aku juga berlatih di depan orang tua aku, meminta saran dan feedback dari mereka. Terkadang kita tuh takut untuk dikritik. Benar. Terkadang kita tuh takut untuk dikritik. Padahal sebenarnya kritikan itu justru kadang yang membangun kita untuk menjadi lebih baik. Oh my god, keren banget ya. Jadi untuk Smoras di rumah, kata Kenzi, kalau misalkan dapat kritikan itu dijadikan sebuah pelajaran ya Betul. Kenzi, karena kita juga hidup butuh dikritik dari orang lain agar bisa menjadi pelajaran hidup kita. Tadi kita udah ngomongin soal pressure-nya Kenzi. Sekarang aku mau ngomongin yang seru-serunya nih. Apa nih? 5 hari 4 malam tuh kan lama ya, Iya. lumayan panjang ya, itu semingguan lah ya Iya, itu iya. hitungannya. Kira-kira ada nggak sih momen-momen yang sampai sekarang tuh Kenzi mau ulang lagi dan selalu keinget gitu momen serunya? Momen seru ketika aku pengen ngulangin lagi ya, mungkin ketika ketika kita waktu itu gladi untuk latihan nari bareng-bareng. Oh, ada nari bareng-barengnya. Iya, ada nari kolosalnya bareng-bareng. Selama masa karantina, selama masa pemateri itu jujur pressure-nya ada banget. Itu rasa saingan antara peserta Satu itu sama ada lain. banget, iya. Ketika pemateri bertanya, seluruh siswa dan siswi di Indonesia saling berusaha untuk menyampaikan argumen mereka, itu rasa pressure-nya ada banget. Tapi ketika malam hari, ketika kita gladi bersih untuk tari kolosal, itu entah kenapa rasa kekeluargaannya itu kuat banget. Kita gak mentingin ego masing-masing, kita saling merangkul satu sama lain. Jadi aku tuh paling suka ketika kita gladi bersih untuk menari kolosal, karena di situ aku rasa kayak wah, kekeluargaannya ini benar-benar ada dan hangat banget. Oh my god, keren banget ya. Jadi walaupun kita saling bersaing nih, kita lagi lomba nih kan, Iya. kalian lagi lomba di sana, tapi ketika itu udah selesai, lagi ada acara lain kayak gladi bersih, tetap ya Iya. kekeluargaannya Iya, harus tetap betul. dijaga, Betul keseruannya banget. tetap harus dijaga. Ngomong-ngomong nih soal keseruan Kenzi, ada nggak sih kira-kira temen deket Kenzi waktu di sana gitu? Kenzi kenalan sama siapa aja? Berapa banyak dapet temennya tuh di sana?
Oke, kebetulan aku ini sebenarnya orangnya bukan yang sebegitu ingat akan nama orang. Aku ini orangnya pelupa, jujur guys, aku ini orangnya pelupa banget, tapi aku akan selalu ingat wajah mereka. Nah, kebetulan Oh, kemarin aku banyak banget ketemu dengan siswa-siswi di seluruh Indonesia yang pastinya berbakat dan hebat-hebat hebat-hebat banget, banget. yang mewakili masing-masing provinsi. Dan aku berusaha mencari relasi sebanyak-banyaknya, karena aku rasa dengan kita berelasi, itu peluang kita ke depannya akan lebih besar. Iya benar banget, aku setuju banget sih. Jadi kemarin tuh ketemu banyak banget temen dari baik dari Aceh sampai dari Papua, dari Sabang sampai Merauke, itu banyak banget ketemu teman-teman. Dan kita juga mutualan media sosial bareng, karena kan sekarang masa Iya globalisasi ya. globalisasi. Dan segala arus informasi itu kita dapatkan melalui media Media sosial. Jadi sosial. salah satu cara aku untuk mempertahankan relasi aku, untuk mempertahankan Kayak komunikasi komunikasi. itu dengan tukar-tukaran media sosial. Oh my god, keren banget. Jadi udah kenal sama banyak orang dong. Jadi Iya, makin banyak tuh relasinya kan. Karena kayak iya, dari awal Kenzi juga taunya bukan dari orang sini, ternyata dari kakak kelas iya, yang dari iya, luar gitu kan, tentang betul, betul. lombanya. Keren banget sih Kenzi. Kalau untuk di sana tuh ya, Kenzi kan udah ngalamin banyak pengalaman tuh. Ada yang sedih, ada yang seru, haru kan. Ada nggak sih pesan-pesan untuk semuanya di rumah nih kira-kira kalau mau ikut suatu lomba tuh harus kayak gimana gitu? Apa sih yang harus dilakuin agar bisa pulang menjadi juara gitu kayak Kenzi? Oke, sebenarnya ketika aku ikut lomba, itu aku gak berusaha untuk mendapatkan juara. Iya. Tapi aku berusaha bagaimana ketika nantinya setelah aku pulang dari lomba tersebut, aku mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itu nantinya yang akan menjadi investasi untuk masa depan aku. Gitu. Jadi ketika aku lomba, aku belajar bahwa kita itu jangan memenuhi ekspektasi orang lain. Terkadang ketika kita mengikuti suatu lomba, selain karena niat sendiri, kita juga ada rasa untuk validasi. Kita ada rasa untuk pengakuan bahwa oh aku harus dapat juara nih biar ini. Aku harus gimana nih biar ini gitu kan. Tapi aku merasa bahwa mindset seperti itu harus dibuangkan. Bukan berarti kita tidak berusaha ya, tapi kita belajar bahwa ketika kita mengikuti lomba, pengalaman yang paling penting adalah berharga. Pengalaman yang paling penting yaitu ketika kita mencoba. Benar 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 Nah, benar juara itu benar. bonus. Ya juara itu bonus ya. Yang penting itu dapat pengalamannya, dapat Betul, pembelajarannya. Ketika udah pulang bisa membawa dampak yang lebih positif untuk orang-orang di rumah. betul. Kalau Kenzi sendiri nih waktu di sana ya, kira-kira nih kan udah ikut banyak nih, udah ada step apa ya kayak 5 hari 4 malam tuh kan pasti panjang tuh kan. Prosesnya juga otomatis bukan cuma unjuk bakat dong atau juga pemberian materi. Ada nggak sih Kenzi bagian yang kayak presentasi atau harus bisa berbicara di depan umumnya gitu? Itu tuh ada banget. Jadi waktu itu di hari, kalau nggak salah di hari ketiga ya, kita itu ada presentasi, Oh, presentasi mengenai presentasi. proker. Ya. Jadi memang kita waktu itu dibagikan dari 170 peserta kan banyak ya. Kita dibagikan ke beberapa ruangan dan kita di situ Oh. melakukan presentasi proker, proker kerja yang kita akan lakukan selama 1 tahun ke depan, gitu. Dan itu tuh per orang tuh. Iya, per orang. Dibatasin nggak tuh Kenzi waktunya kira-kira? Waktu itu kebetulan dibatasi sih, sekitar satu orang itu hanya 5 sampai 10 menit. Kalau aku boleh tanya nih, boleh nggak sih aku atau semuanya di rumah nih tahu waktu itu Kenzi tuh ngasih tahu proker apa tuh? Kasih proker apa untuk duta siswa? Nah, waktu itu aku sebagai waktu itu kan duta siswa, aku waktu itu mengangkat proker mengenai digitalisasi budaya. Digitalisasi budaya, yaitu proker aku yaitu namanya Nusa Data, di mana proker itu akhirnya aku akan kasih tahu nih bagaimana tentang budaya-budaya yang ada di Belitung sendiri, di Belitung Timur sendiri, budaya apa, mungkin budaya mengenai kesenian, budaya mengenai tarian, musik, itu aku lakukan dengan mengupload di media sosial berupa platform Instagram waktu itu. Ada nggak sih Kenzi alasan tertentu tuh kenapa Kenzi mau mengangkatnya tuh tentang digitalisasi budaya? Kenapa nggak tentang yang lain gitu kan? Karena jarang ya kita dengar tentang digitalisasi budaya ini mau diangkat gitu. Oke, kenapa sih aku angkat digitalisasi budaya? Karena jujur, ketika di masa-masa yang makin berkembang sekarang ini, itu meskipun kita mudah untuk mengakses informasi, terkadang
beberapa budaya-budaya yang ada di Indonesia ini masih sulit untuk diakses informasinya. Benar. Ya, terkadang terkadang informasi budaya yang mudah diakses itu hanya budaya-budaya yang populer saja, budaya-budaya yang sudah lumrah atau umum dikenal. Tapi budaya-budaya yang mungkin belum lumrah atau dikenal itu kita agak sulit untuk mengaksesnya. Jadi dengan adanya program ini, aku berharap bisa mengangkat kembali budaya-budaya yang mungkin banyak orang yang belum ketahui. Amin, semoga proker yang udah Kenzi rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat juga nih untuk para Smoners di rumah gitu kan. Boleh dong Kenzi kasih tips and trick atau semangat deh untuk Smoners di rumah kira-kira yang sekarang lagi takut untuk nyoba ikut lomba gitu. Oke, jadi dalam sepanjang perjalanan aku kemarin lomba, aku belajar mengenai satu hal, bahwa perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling terbaik. Perjalanan yang aku lalui ini bukan tentang siapa yang paling terbaik, tapi tentang siapa bagi mereka yang ingin mencoba, ingin berusaha, dan ingin melangkah lebih jauh. Karena kalau kita hanya diam saja, kita itu gak bisa jadi apa-apa. Kalau kita diam doang, kita gak tahu nih sampai mana kemampuan kita. Karena untuk melangkah 1000 mil, kita cuma perlu satu langkah kecil aja. Tapi terkadang satu langkah kecil itu terasa berat, bukan karena jaraknya, tapi karena keberaniannya. Oke, benar banget nih. Jadi Smoners di rumah, kata Kenzi, kalau misalkan mau ikut sesuatu, dicoba aja, jangan takut, karena kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Betul. Karena kalau kita takut, kita nggak akan bisa maju ke depan ya Kenzi. Betul. Jarak 1000 mil juga dimulai dari suatu langkah yang kecil. Oke, Smoners di rumah. Kayaknya kita cukup aja kali Kenzi, kita udah banyak cerita banyak ya. Kenzi juga udah berbagi pengalamannya yang sangat amat keren banget, luar biasa. Semoga ke depannya Kenzi juga bisa lebih berprestasi lagi di SMA Negeri 1 Manggar ini, semua lombanya bisa berjalan dengan lancar dan membawa kemenangan. Selain itu, terima kasih juga untuk para sponsor, ada dari Winner, Sumber Kopi, dan juga PT Nusa. Sampai jumpa di Podcast for You selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi.